Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lademan Farsiliansa, kelas B dengan NIM 20650064, mata kuliah manajemen proyek CIA. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil proyek quality management dan big idea. Pemahaman manfaat manajemen kualitas, pemahaman proses dalam manajemen kualitas, mengenai alat yang akan dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. What is quality? Definisi, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas prosedur ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terstruktur melalui parameter performance atau requirement atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuan. 3. Proses manajemen kualitas. 1. Perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. 2. Menjamin kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualitas standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Gambaran bisa lihat lah begini. Oke. Sorry. Output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas ataupun standar yang digunakan. Kualitas metrik digunakan saat proses penjaminan kualitas, pengendalian kualitas. Contoh: reliability, value rate, reliability tersebut. Output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. 1. Proses improvement plan, quality baseline, project management plan update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini dijalankan secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Cost-based analysis, design of experiment, quality audit, process analysis. Alat penjamin kualitas. Track proses dan perubahan yang dilakukan agar tidak terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholder. Recommended correction action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change organizational proses asset update manajemen plan. Output menjamin kualitas dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada baseline tahun ataupun produk akhir proyek.
Pengendalian kualitas. Output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik. Tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Kedua, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Saran perbaikan aturan produser ataupun proses. Alat pengendalian kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian. Ini contoh Pareto diagram. Contoh Pareto diagram. Oke, berikut statistical sampling. Metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size 25 kali atau dalam kurung quantity factor atau acceptable error. Quantity faktor yang sering digunakan. Six Sigma definite. Six Sigma. Oke, kita target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3-4 kegagalan sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 phase penghitungan yang disebut DMAIC atau baca DMAIC. Informasi dasar. Definite mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggaran. 2. Measure mendefinisikan pengukuran, pengumpulan, mengaturnya, dan menampilkan data. 3. Analisis membeda masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas atau biasanya menggunakan Fishbone Ishikawa diagram. 4. Improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah atau yang berkaitan dengan kualitas. 5. Kontrol verifikasi kestabilan, peningkatan, dan solusi yang sudah diprediksi. Gunakan Six Sigma. IT Risk and organisasi wide. Yang kedua, Six Sigma organisasi have the ability and willing to adopt contrary objective like recruiting error and getting things done faster. It's an overthinking philosophy. Ini menggambarkan tentang is operating philosophy that is customer focused and tries to drive out past stress level of quality and improve financial performance at breakthrough level. Example of Six Sigma organisasi. Six Sigma dan manajemen project. Oke. Ini just M1 state. Yang project Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas project atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan.
Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen tol dan teknik yang ada dapat digunakan seperti membuat creating business case project, artis project. Six Sigma dan Project Sigma berarti standar deviation. Dalam metode ini, standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sekitar variasi di data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Standar deviasi dan distribusi normal. Oke, bisa lihat diagramnya. Six Sigma dan definite units. Oke, kita lihat tabelnya. Separation range in plus minus sigma. Project of Platinum sign definite unit per billion. Tabel konversi sigma. Mencari kayaknya ya. Oke, bisa lihat jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-proses atau defect. Jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan makin besar, sigmanya diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Skala diagram. Oke. Time plus margin method, material, energy, investment, personal, environment, potential test. Okay, quality control cards and seven control. System control card is graphic display of data that illustrates test result of a process over time. Is self-driven, definite, and allows you to determine whether a process in control or out of control. The seven rollers test is seven data points in row error below the mean, above the mean, on increasing of decreasing. Then the process needs to be examined for non-random problem. Contoh diagram kendali. Oke, bisa lihat. Oke. Kinerja testing pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Teknik pengujian. Pertama, banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Dua, banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap-tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Oke, ini diagramnya. Testing in the software development life scale. The care of building testing into national project. Ini mungkin data-data. Oke, terima kasih. Thank you. Sekian, terima kasih. Saya Lalu Faris.